Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan video tutorial kali ini saya akan berbagi video tutorial mengenai bagaimana cara menentukan nilai akhir dari nilai ujian dan nilai remedi secara adil. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru sekalian bisa bantu subscribe, komen, like, dan share ya, agar channel ini semakin berkembang di kemudian hari dan memberikan banyak manfaat dari konten-kontennya. Baik, jadi pada video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana sih cara menentukan nilai akhir siswa yang mana didapat dari nilai ujian dan nilai remedi. Mungkin Bapak Ibu guru juga masih ada yang bingung atau mungkin masih dilema bagaimana cara menentukan nilainya. Jadi di sini saya sudah menyediakan 4 sheet atau 4 cara yang mana nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan nilai akhirnya. Oke, yang pertama, di cara pertama ini Bapak Ibu guru sekalian bisa menentukan nilai akhir menggunakan rumus max ya. Jadi rumus max ini akan menampilkan nilai terbaik di antara nilai ujian dan nilai remedi. Mana yang tertinggi maka itulah yang akan dijadikan nilai akhirnya ya. Jadi contohnya seperti ini, penulisan rumusnya max, kemudian kita pilih sel nilai ujian dan nilai remedi seperti ini ya, kemudian kita tinggal tekan enter ya. Di sini nilai akhirnya adalah 75, yang mana nilai ujiannya 73 dan nilai remedinya 75. Jadi di cara yang pertama ini akan menampilkan dari kedua nilai yang paling tinggi, entah itu nilai ujiannya kah atau nilai remedinya yang lebih tinggi, maka itulah yang akan ditampilkan. Oke, yang di bawahnya juga sama ya rumusnya, jadi menggunakan rumus max seperti itu ya. Itu cara yang pertama, yakni menggunakan rumus max atau maksimum, yang mana menentukan nilai terbesar atau tertinggi dari kedua ujian ya, baik nilai ujian utama maupun nilai remedinya. Kemudian cara yang kedua ini hampir mirip dengan cara yang pertama, yakni menggunakan sama ya, menggunakan rumus max juga. Tapi mungkin untuk cara yang kedua ini lebih lebih jelas secara logika. Oke, untuk cara yang kedua, mohon maaf, untuk yang cara kedua ini tidak menggunakan rumus max, melainkan menggunakan rumus if untuk pengkondisian. Jadi di cara yang kedua ini, jika nilai remedi nilainya ini lebih tinggi, maka nilai remedinya itulah yang akan dipakai ya. Jadi rumusnya menggunakan if, hampir mirip seperti rumus dari cara yang pertama tadi, hanya saja ini menggunakan if. Kemudian kita pilih nilai remedinya. Jadi jika nilai remedinya ini lebih besar ya, lebih besar dari nilai ujiannya, maka nilai remedinya ini yang akan dipakai ya. Nilai remedinya ini yang akan dipakai, nilai remedinya ini yang akan dipakai. Oke, seperti ini rumusnya. Tetapi jika nilai remedinya ini tidak lebih besar dari nilai utamanya, maka tetap nilai utama atau nilai ujian awalnya yang akan dipakai. Seperti ini kurang lebih rumusnya ya. Kita tekan enter ya. Untuk di bawahnya kita tinggal drag aja ke bawah. Jadi seperti ini ya. Contoh misalnya nilai ujian 73, nilai remedinya 75, maka nilai akhir yang dipakai adalah nilai remedi. Kenapa? Karena di sini tadi penulisan rumusnya menggunakan if atau pengkondisian. Artinya jika nilai remedianya ini lebih besar daripada nilai ujian ya, karena 75 ini lebih besar dari 73, maka nilai remedi inilah yang akan dipakai. Namun lain halnya
seperti di siswa yang ketiga ini ya. Karena nilai remedinya ini tidak lebih besar atau lebih kecil dari nilai ujian utamanya, maka tetap nilai ujian utama yang akan dipakai seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga ini hanya saja perbedaannya ada KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimum atau nilai minimum dari siswa yang harus dicapai ya. Jadi untuk cara yang ketiga ini, jika remedinya ini tidak mencapai KKM, maka nilai akhirnya adalah KKM minimum, yakni KKM yang sudah dituliskan, yakni di sini 75, 70 ya terserah ya. Tapi dalam hal ini saya menuliskan KKM-nya adalah 75. Jadi kita bisa menggunakan rumus sama ya, mirip seperti rumus yang kedua tadi, cara yang kedua menggunakan if. Di cara yang ketiga ini kita menggunakan if. Nah, kemudian kita pilih nilai remedinya. Jika nilai remedinya ini lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan KKM-nya ya. Kita klik KKM-nya di sini. Ya, jika nilai remedinya ini lebih besar sama dengan KKM-nya, maka ya titik koma, maka nilai akhirnya yang dipakai adalah nilai remedi. Tetapi jika tidak, maka nilai yang dipakai adalah nilai KKM ya, atau nilai minimumnya yakni 75. Seperti itu, atau bisa dituliskan langsung 75 seperti itu. Kita tekan enter ya. Ini 75 ya. Karena ini kita ngambil di sel H7 ya, ini nilai KKM, maka rumus ini kita edit lagi. H7-nya ini kita kunci. Tujuannya apa? Agar tidak berubah saat kita drag. Kita kunci atau kita freeze atau kita bekukan dengan menekan F4 pada keyboard. Kita tekan enter ya. Kemudian yang di bawahnya kita tinggal drag seperti ini ya. Oke, kita akan cek ya. Nilai remedinya ini, contoh siswa yang pertama, nilai remedinya itu 75. Artinya 75 ini lebih besar sama dengan 75 atau KKM itu sendiri, maka nilai akhirnya tetap nilai KKM ya. Lain halnya dengan siswa yang ketiga ini ya. Siswa yang ketiga ini kenapa nilainya 81 ya? Kita lihat di sini. Jika nilai remedinya ini lebih besar sama dengan KKM, maka nilai yang dipakai adalah nilai akhirnya ya. Maaf, nilai akhirnya yang dipakai adalah nilai remedinya, seperti itu. Kemudian cara yang keempat atau cara yang terakhir ini hampir mirip seperti cara yang ketiga, menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Hanya saja bedanya apa? Di sini bedanya adalah ada beberapa siswa yang tidak perlu mengikuti remedi jika nilainya di atas KKM. Contohnya di sini ya, ada nilai siswa dengan nilai 81, maka dia kosong, artinya dia tidak perlu mengikuti remedi. Ya, seperti ini. Jadi selnya kita kosongkan. Nah, untuk cara yang keempat ini, remedinya ini hanya diberlakukan untuk siswa yang nilainya kurang dari KKM. Maka nilai rumusnya kita bisa menggunakan rumus if lagi. Hanya saja ini mungkin if-nya lebih kompleks. If seperti ini ya. Kemudian kita klik nilai ujiannya. Jadi pada cara keempat ini, remedi hanya diberikan untuk siswa yang nilainya kurang dari KKM saja ya. Kemudian jika nilai remedinya nanti lebih bagus, maka yang dipakai adalah nilai remedi. Tetapi jika remedinya ini malah lebih jelek, maka tetap yang dipakai adalah nilai ujiannya. Nah, kita klik di sini ya, D8 atau nilai ujiannya. Jika nilai ujian utamanya ini kurang dari
75 ya. Kurang dari 75 atau kurang dari KKM ya. Kita klik KKM saja. Maka kita bisa menggunakan rumus tambahan yakni max. Max-nya ini adalah nilai tertinggi dari kedua nilai ini. Ya, kita blok. Selanjutnya kita tutup kurung dan kita kasih titik koma. Kemudian kita klik nilai ujiannya. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya jika nilai ujiannya ini kurang dari KKM, maka yang akan dipilih adalah nilai terbesar dari kedua nilai tersebut. Tapi jika selain itu, maka yang akan dipakai adalah nilai ujiannya. Jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, ketika ada correction seperti ini, kita klik yes saja. Nah, nilainya 75. Nah, sebelum kita drag ke bawah, kita bisa kunci terlebih dahulu rumus yang tadi. Kita double klik. Karena kita mengambil nilai KKM dari sel H7, maka H7-nya ini kita kunci dengan tekan F4 pada keyboard. Oke, seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini tinggal kita tarik aja. Ya. Ini untuk cara yang keempat. Sorry, mohon maaf karena ini memang tidak menggunakan mouse ya, karena mouse-nya rusak. Oke, kita ke bawah seperti ini. Artinya apa? Di sini untuk cara yang keempat ini mungkin lebih adil ya di antara cara-cara yang lain, cara 1, 2, dan 3. Di cara yang keempat ini siswa yang nilainya di atas KKM dia tidak perlu mengikuti remedi. Dan dia nanti nilai akhirnya tetap nilai ujian yang dipakai. Kemudian nilai yang siswa yang nilainya di bawah KKM dia tetap ikut remedi ya. Contohnya seperti ini ya, ada 45. Setelah remedi dia nilainya lebih baik, yakni 78, maka yang dicantumkan adalah 78, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk sedikit sharing bagaimana cara menentukan nilai akhir secara adil dari nilai ujian dan nilai remedi siswa. Semoga video ini memberi gambaran atau menjadikan sebagai referensi Bapak Ibu guru semua untuk menentukan nilai yang tepat dan adil untuk peserta didik atau siswa Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.